Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Sarla Melani Putri, NIM 122111298. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal mengenai model forecasting. Nah, apa sih forecasting itu? Nah, forecasting atau biasa disebut dengan peramalan, yaitu metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi dalam metode peramalan ini juga bisa dibagi menjadi 4 submodel. Yang pertama yaitu menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series, misalnya data penjualan, untuk memprediksi masa depan atau permintaan produk. Nah, di sini untuk yang kedua juga ada satu variabel, misalnya permintaan, yaitu fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana. Sedangkan yang ketiga yaitu memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perakiraan. Nah, oke, di sini tujuan dari forecasting yaitu untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam meramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Oke, mungkin kita langsung saja ke contoh soal. Ini udah ada contoh soal. Minggu, Januari tanggal 3, Januari tanggal 10, 17, 24, 31, dan Februari tanggal 7 ini juga ada penjualan per unitnya. Nah, di sini mungkin kita langsung aja ya teman-teman. Ini ada yang diminta nih, kerangka umum untuk meramalkan data diberikan dengan menunjukkan jumlah titik data masa lalu. Contoh sebelumnya memiliki data masa lalu untuk periode 6 minggu, dan metode ini akan meramalkan periode per minggu berikutnya, yaitu periode ke-7 atau tanggal 14 Februari. Oke, mungkin kita langsung aja masuk aplikasi PomQM. Lalu kita klik forecasting. Time series analysis kita klik, terus kita di sini kita tulis aja contoh soal part 1 gitu ya. Oke, ini ada number of past period-nya. Tadi di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kita di sini akan tulis 6. Oke, ini kita klik order aja, terus kita klik Januari, klik OK. Nah, di sini kita sesuaikan dulu dengan soal. Oke, kita sudah untuk metodenya, kita menggunakan metodenya yang ya time series tadi udah. Lanjut untuk yang contoh 1 itu knife method. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman, jadi langsung aja kita klik solve. Nah, di sini sudah ada solusi ya. Nah, yang solusi pertama yaitu bias atau mean error itu value-nya 4, MAD itu 10, MSE 130, standar error-nya 14,72, MAPE-nya itu 8,68%, dan next period-nya itu 120 untuk value-nya. Untuk details error analisisnya itu pada Januari tanggal 1 itu permintaannya 10, di sini tidak ada ya teman-teman errornya. Nah, bisa dilihat untuk minggu kedua dengan permintaan 120, forecastnya 100, errornya 20, dan seterusnya. Untuk Januari tanggal 3 juga seperti ini. Nah, di sini juga udah ada totalnya, itu untuk permintaan itu 665, errornya 20, ini 50, 650, dengan total 43,398%. Di sini juga udah ada average-nya, yaitu sebesar 110,833. Forecast-nya untuk next period forecast-nya itu 120. Untuk standar error-nya itu 14,72. Lanjut untuk solusi yang kontrol atau tracking signal. Nah,
Di sini udah tertera untuk forecast yang Januari 2 itu 100, errornya 20, cum errornya 20, cum ups errornya 20, dan seterusnya. Begitupun juga di Januari 3 ada 120, minus 10, 10, 10, dan seterusnya. Begitupun dengan sampai dengan Januari 6 dengan permintaan 120, menjadikan forecast 110, error 10, cum error 20, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada grafik atau solusi yang terakhir. Nah, di sini untuk yang tarikan warna biru itu forecast ya teman-teman. Nah, untuk sedangkan yang warna hitam itu data. Nah, mungkin kita lihat dulu di modul. Nah, ini sama ya teman-teman. Nah, dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan knife metode jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau tanggal 14 Februari itu adalah sebesar 120 unit. Jadi di sini ya teman-teman. Oke, mungkin ini lanjut untuk yang moving average ya teman-teman. Untuk moving average 2 bulanan. Jadi kita edit data. Ini kita ganti metode moving average. Nah, untuk periodenya itu 2 bulan. Jadi kita lihat dulu. Oke. Jika sudah, kita klik solve lagi. Nah, di sini juga udah ada solusinya. Biasnya itu 1,25, MAD-nya 6,25, MSE 65,625, standar errornya 11,456, MAP-nya 5,553%, dengan next period itu total 115 value. Untuk solusi yang kedua yaitu details and error analysis. Nah, di sini total average-nya itu sebesar 110,833. Untuk next period forecast-nya itu 115. Untuk standar error-nya itu 11,456. Sedangkan solusi yang ketiga yaitu errors as a function of n, yaitu Januari 1 itu biasnya 4, 1,25, 1,667, 5, 11, dan seterusnya. Untuk kontrol tracking site-nya itu Januari 1 dengan permintaan 1 itu ininya kosong. Nah, di sini langsung aja kita lihat di Januari 6 ya teman-teman. Nah, ini ada permintaan 120, forecast-nya 107,5, errornya 12,5, cuma error 5, dan seterusnya. Untuk grafiknya itu seperti ini, mungkin kita lihat di modul. Nah, ini ya teman-teman hasilnya untuk next periodenya 115. Nah, dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan moving average metode jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7, yaitu pada tanggal 14 Februari adalah sebesar 115 unit. Oke, mungkin untuk itu sekian. Nanti kita lanjut untuk contoh soal yang part 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.